Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video berikutnya ya, untuk mata kuliah pengujian dan penjaminan mutu perangkat lunak. Hari ini pertemuan kedua yang langsung saya rangkum dari slide 4 dan 5 ya. Karena pertemuan satu kemarin, video satu itu sebetulnya agak panjang. Dia mencakup pertemuan 1, 2, 3. Cuma kebanyakan memang teori. Tapi hari ini akan saya jelaskan tentang metode dan atribut pengujian. Jadi agak lumayan penting ya, karena ini terkait dengan indikator pengujian nanti. Nah, kita langsung saja masuk. Bentar. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa tujuan dari pengujian itu di slide pertama juga disebutkan untuk mengurangi risiko ya, atau menemukan cacat sebetulnya. Jadi menemukan kesalahan. Nah, metode yang digunakan katanya harus dapat mengurangi risiko ya. Jadi metode untuk pengujian itu harus menggunakan risiko sekecil mungkin. Jangan sampai nanti pengujian malah membuat aplikasi atau sistem yang kita buat menjadi tidak bisa terpakai. Oke, risiko pengujian jadi salah satu faktor dalam menentukan strategi pengembangan pengujian. Ya. Jadi risiko harus dihitung. Ya, harus dihitung. Itu disebut dengan metode pengujian. Kalau mau menguji sesuatu, kita lihat risikonya. Ya, risiko ini macam-macam. Nanti kita lihat. Nah, ini ada beberapa faktor pengujian yang akan kita lihat hari ini. Nah, ini. Jadi faktor pengujian, kalau Anda lihat di mata kuliah RPL yang lalu, ada penilaian ya, mirip. Jadi indikator dalam MECOL, penilaian ya, dalam model MECOL sangat mirip dengan faktor-faktor pengujian. Anda lihat nih. Yang pertama, correctness, kebenaran. Jaminan bahwa data yang diinput, diproses, dan dikeluarkan oleh sistem sesuai dengan perencanaannya. Nah, itu yang diuji pertama ya. Yang diuji pertama. Nah, kebanyakan untuk kerja praktek dan KP, ya, ini masuk ke dalam area black box. Ini yang paling banyak kita pakai nanti untuk kerja praktek maupun tugas akhir. Ya, jadi yang diuji itu bahwa data yang diinput, diproses, dan outputnya ya dikeluarkan oleh sistem sesuai dengan perencanaan. Jadi maksudnya kalau makanya kemarin saya minta Anda mengumpulkan use case ya. Kita akan lihat di use case itu outputnya apa. Ya, jadi use case itu sebetulnya adalah sebuah perencanaan lengkap ya dalam sebuah perangkat lunak. Apa yang akan diinput, prosesnya seperti apa, keluarnya seperti apa, itu semua ada di use case. Ya, ada di beberapa diagram, tapi umumnya kita lihat use case saja karena use case itu menggambarkan fungsi daripada perangkat lunak. Nah, use case itu nanti akan kita sandingkan dengan aplikasi yang sudah jadi yang kita buat. Jadi use case itu dianggap ini perencanaan. Ya, desain ya, desain itu perencanaan. Apa yang akan dilakukan oleh sistem ini nanti? Nah, diuji perencanaan yang ada di use case, diuji dengan aplikasi jadinya, sama nggak? Oke, nah sederhana sekali sebetulnya pengujian untuk kerja praktek maupun tugas akhir. Berikutnya integritas. Ya, integritas ini kalau di sini dikatakan jaminan data yang dimasukkan ke dalam aplikasi atau simpan di database, begitu diambil kembali masih sama, tidak berubah. Ya, itu integritas. Atau apa yang dikirim ya bisa jadi ya integritas juga. Apa yang dikirim begitu sampai terima oleh penerima file masih sama datanya, itu integritas. Karena ada beberapa kasus data yang dikirim pada saat diterima tidak sama, banyak kejadian. Atau data yang disimpan begitu diambil berubah.
ya. Jadi ini diuji ini masuk dalam faktor pengujian. Otorisasi atau authorizain, jaminan bahwa data yang diproses sesuai yang diinginkan oleh manajemen, ya, sesuai dengan kebutuhan nggak, manajemen pengen simpan apa, apakah aplikasi kita melakukan sesuai dengan itu, gitu ya. Ini biasanya dalam pengujian namanya UAT atau User Acceptance Test, ya, pengujian oleh user. Biasanya user yang nguji nih. Ini biasanya user yang nguji. Ya, dicoba sesuai dengan keinginan saya gitu. Baik, kita lanjut dulu. Audit trail, ya, kemampuan melakukan substansi terhadap proses pemeriksaan objek yang pengujiannya telah objek pengujian yang telah dilakukan, ya. Audit trail ini jarang kita kerjakan di dalam KP maupun skripsi. Ini banyak menggunakan tools, ya, menggunakan tools pengujian seperti standarisasi COBIT misalnya. Ini banyak dilakukan, atau ISO 27001 untuk security, ya. Jadi ini materinya juga kita nggak dapat kayaknya, ya. Ada juga nggak dapat di mata kuliah lain. Baik, kita lanjut, ya. Selanjutnya adalah keberlanjutan pemrosesan atau continuity of processing. Jadi ini adalah kemampuan menunjang pemrosesan bila satu saat muncul sebuah kejadian, ya. Seandainya terjadi crash, ya, kalau Anda lihat dulu Microsoft Office, kalau kita sedang mengerjakan sesuatu kemudian listrik mati, maka yang terjadi adalah file hilang, ya, file hilang. Tapi itu ternyata diperbaiki terus oleh Microsoft. Sekarang kalau listrik mati, komputer nge-restart, masih ada cache-nya, ya, cache memorinya masih mendukung dan bisa dibuka kembali. Jadi aplikasi, salah satu pengujian dalam aplikasi sekarang dimasukkan dalam faktor itu, ya. Oke, jadi dalam pengujian hal itu sekarang dimasukkan dalam faktor pengujian. Continuity of processing, keberlanjutan pemrosesan, ya. Ini jadi satu faktor nih, dan ini nanti akan kita hitung. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tingkat pelayanan, serving control, ya. Jaminan bahwa hasil yang diharapkan dapat tersedia selama beberapa waktu yang telah ditentukan, ya. Jadi ada beberapa konsep dalam serving control. Ada data yang disimpan seumur hidup, ya, selamanya. Tapi ada pula data-data tertentu yang hanya disimpan beberapa waktu, ya. Atau ada data yang hanya numpang lewat, ya. Jadi disimpan sebentar, habis itu sudah mati, sudah dihapus. Jadi ini tergantung kalau tingkat pelayanan, ya, yang disebut dengan serving control, tingkat pelayanan. Tergantung kebutuhan nanti. Baik, kita lanjut dulu. Nah, faktor pengujian berikutnya adalah akses kontrol, ya. Jaminan bahwa sumber daya sistem diproteksi dari modifikasi yang tidak disengaja. Maksud bukan modifikasinya yang menjadi fokus, ya, tetapi dalam hal ini adalah akses kontrolnya. Jadi pihak-pihak mana saja yang punya akses terhadap sistem itu bisa diuji, ya. Model pengujiannya beda lagi, ya. Itu yang maksud dengan kontrol akses. Apakah bagian keuangan boleh akses bagian produksi misalnya, ya. Apakah bagian produksi boleh akses database-nya atau tabelnya milik keuangan? Itu bisa diatur dalam komitmen perusahaan. Kalau perusahaan tertentu, ya, mungkin boleh saja diakses tapi hanya file-file tertentu atau tabel-tabel tertentu, ya. Nah, ini akan jadi faktor pengujian nanti, ya. Sesuai, sekali lagi saya katakan bahwa ini diuji berdasarkan perencanaan, ya. Apa yang sudah direncanakan atau didesain, ya, diuji berdasar desain awal, sama nggak, sesuai nggak dengan desain awalnya. Oke, compliance.
Jaminan dirancang dengan sesuai dengan metodologi kebiasaan prosedur standar organisasi. Oke lah ya. Ini jarang Anda temui sebetulnya. Kehandalan, reliability. Oke. Dapat beroperasi dalam waktu yang lama, dalam waktu yang telah direncanakan. Ya, kehandalan ini juga termasuk ke dalam daya tahan aplikasi. Jadi kalau dibebani dengan data yang banyak misalnya, ya, masuk dalam reliability juga. Dia bertahan nggak gitu. Atau kalau kita bebani dengan dalam satu waktu kita bebani dengan instruksi yang sangat banyak, misalnya multitasking, dia mampu nggak gitu. Ya, itu juga termasuk dalam kategori kehandalan. Baik, kita lanjut ya. Berikutnya ada usability ya. Sebetulnya hal-hal ini Anda bisa buka file RPL kemarin. Sebetulnya sudah ada detail nih saya jelaskan di dalam Mecol model karena sama ya. Faktor pengujian berhubungan kemudahan penggunaan ya. Gampang nggak digunakan. Ada aplikasi yang susah sekali digunakan ya. Mau cari menunya susah banget gitu. Ada. Itu juga diuji. Nah ini biasanya yang uji ini sekali lagi kalau usability dia user yang uji ya, masuk dalam UAT, user acceptance test. Jadi usability termasuk dalam faktor UAT. Kebanyakan user yang menguji ya, dia mudah nggak dipakai nih. Tuh. Kalau developer atau pengembang tentu paham karena dia yang buat, dia yang tahu di mana letak modul atau menu tertentu. Tapi user kadang tidak tahu ya, dia nggak paham karena bukan dia yang buat. Baik, berikutnya maintenance, perawatan. Oke, ini gampang di maintenance nggak aplikasinya? Ini juga jadi faktor pengujian. Portability ini kalau di sini dikatakan penggantian konfigurasi dari konfigurasi satu ke konfigurasi lain ya. Melibatkan konversi data, gampang nggak datanya dikonversi? Ya, dia dipakai. Saya punya file bisa dibuka pakai Office 10 atau Office berapa gitu ya. Bisa nggak saya buka dengan Office 2020 misalnya. Ya. Nah, Office-nya itu yang diuji ya. Portability-nya bagus nggak? Atau dia bisa dipindahkan ke platform lain nggak? Oh ini di Windows 7 jalan, tapi di Windows 7 nggak? Di Windows 10 nggak? Misalnya ya. Oke. Baik, selanjutnya adalah coupling ya. Usaha untuk berinteraksi dengan sistem atau aplikasi lain, terutama dalam hal menerima dan mengirim data. Oke, coupling ini couple ya, couple. Dia berpasangan. Ya. Dia bisa kompatibel nggak dengan aplikasi yang lain atau sistem yang lain. Ini tergantung studi kasus ya. Tidak semua aplikasi memiliki ini. Jadi kadang-kadang aplikasi tertentu nggak bisa kita uji couplingnya karena dia nggak punya fasilitas untuk coupling atau tidak punya kemampuan untuk coupling. Jadi mungkin ini nggak perlu kita uji juga tuh. Baik, lanjutnya performance. Oke. Kemampuannya mau sistem, kemampuan dalam operasional atau operationality. Oke. Kemudahan ya, operationality. Oke. Kita coba lanjut. Ini agak banyak file. Risiko kritis, kemarin kita sudah bahas risiko, di atas juga sudah ya. Jadi risiko kritis ini dalam pengujian tadi di atas dijelaskan bahwa kita juga harus lihat risikonya. Tinggi tidak risiko dalam sebuah pengujian ya. Itu juga jadi perhitungan untuk menguji nanti. Wah kalau misalnya kalau kita uji nih bakal, kalau dia crash sebulan nggak bisa dipakai nih pak aplikasinya. Sementara nanti akan ada aplikasinya harus digunakan bulan ini gitu. Jadi sebaiknya menunda pengujian, cari waktu-waktu yang kosong, yang mungkin kalau dia crash kita tidak mengganggu operasional perusahaan misalnya. Nah itu risiko-risiko yang harus dihitung. Baik, oke, berdasar bukti faktor uji tadi di atas, oke. Ada beberapa hasil pengujian dapat menyebabkan beberapa risiko. Oke, nah kita coba. Nah ini kira-kira
eh, seperti dijelaskan di atas, risiko yang berhubungan yang kira-kira nanti akan mempengaruhi pengujian, ya. Hasil yang salah, oke, transaksi ilegal, integritas yang file yang hilang, oke. Jadi risiko inilah sebetulnya yang kita cari juga, ya. Risiko ini yang kita cari dalam pengujian. Nah, tidak dapat dilakukan pemrosesan, pelayanan terhadap pemakai berkurang, oke, keamanan sistemnya rawan misalnya. Ada berapa ini coba kita lihat. 14. Oke, ada 14 poin jenis risiko yang dijelaskan di sini ya. Oke. Nah, ini bisa jadi poin nih. Bisa jadi poin pengujian. Apa yang kita cari di sini? Ya. Jadi faktor yang sudah ada, risiko ini bisa dijadikan poin-poin untuk pengujian juga. Ya. Program tidak terawat. Oke, sistem sulit digunakan. Baik, berikutnya kita coba lihat agak ngebut ke bawah. Atribut pengujian. Oke. Oke, atribut ini mungkin nanti kita lanjutkan minggu depan saja. Karena kemarin sudah kita bahas sedikit pertama. Cuma nanti ini coba kita gabung dengan di video ketiga ya. Karena atribut ini agak pendek. Kemudian nanti akan kita coba gabungkan dengan faktor-faktor yang lain dalam atribut. Sementara kita cukup dulu dari pertemuan ini untuk faktor dan jenis risiko. Baik, terima kasih. Saya selesaikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.